Halo guys, jadi berikut ini adalah video pembelajaran kelompok 6 yang diperankan oleh Cindy Puspitasari sebagai guru. Selamat menonton guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat? Alhamdulillah. Oke, supaya jawabannya lebih kompak, kita ganti jawabannya dengan Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Iya, pinter. Jadi nanti kalau ibu tanya, gimana kabarnya hari ini? Kalian jawabnya gimana? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Iya, pinter semuanya ya. Oke, sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita dapat nantinya mampu bermanfaat dan menjadi berkah. Oke, silakan ketua kelasnya dipimpin ya, seperti biasa. Iya. Alhamdulillah. Kita sudah berdoa. Sekarang coba ibu minta kalian untuk cek temannya di samping kanan kiri kalian ya. Coba ditengok temannya. Siapa kira-kira yang tidak masuk? Hadir semuanya? Alhamdulillah hadir semua. Oke, karena hadir semua, jadi jumlah siswanya ada 20 orang ya. Biar makin semangat, hari ini kita mau nyanyi lagu Menanam Jagung. Nah, kira-kira siapa nih yang belum hafal lagunya? Ada yang nggak tahu? Iya, Dias? Belum tahu? Oke, nggak apa-apa. Yang belum tahu, ikutin aja ya nyanyinya. Oke, ayo kita nyanyi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Ayo kawan, kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil pangkurmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanahnya longgar, jagungku tanam. Hore! Pintar semuanya ya, semuanya hafal. Oke. Sekarang ibu mau tanya sama kalian semua nih. Siapa yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Ayo, siapa yang masih ingat? Tentang apa? Tentang tumbuhan dan manfaatnya. Oke, setelah itu siapa yang masih ingat manfaat tumbuhan nih? Ayo, siapa yang masih ingat? Sebutkan. Yang pertama kemarin apa? Sebagai penghasil oksigen. Iya. Nanti kalau nggak ada oksigen gimana? Nah, kalau nggak ada oksigen ya kita bisa kehabisan napas. Jadi manusia dan makhluk hidup lainnya nggak bisa napas dong Bu. Iya bener. Karena nggak ada oksigen yang bisa kita hirup. Gitu ya. Terus apa lagi? Sebagai sumber makanan. Nah, mulai dari akarnya, batangnya, daunnya, hingga bunga dan buahnya pun bisa kita makan. Contohnya apa aja tumbuhan yang bisa kita makan? Ada bayam Bu, bener. Kangkung, terus iya semuanya bisa kita makan. Mulai dari buah-buahan, sayur-sayuran, semuanya bisa kita makan. Pinter. Karena minggu lalu kita sudah belajar tentang tumbuhan dan manfaatnya, hari ini kita akan belajar bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya masing-masing. Nah, apa aja sih Bu? Bagian-bagian tumbuhan itu? Terus fungsi dari akar, daun, batang itu apa aja Bu? Oke, tenang. Nanti kita akan bahas bersama-sama ya. Oke. Anak-anak, coba perhatikan. Ibu punya sebuah gambar nih. Coba kalian lihat di sini. Ini ya. Nih, ada yang tahu ini gambar apa? Tumbuhan Bu. Iya, pinter. Nah, anak-anak, ini adalah tumbuhan. Coba, apa yang ada di pikiran kalian saat kalian melihat gambar ini? Tumbuhannya warnanya hijau Bu. Iya, pinter. Terus daun, batangnya warnanya juga hijau Bu. Ada akarnya juga Bu. Iya, semuanya benar ya. Kalian sudah pernah melihat tumbuhan belum? Pastinya sudah semua lah ya. Karena tumbuhan bisa kita temui di mana aja. Bisa di halaman rumah, bisa di halaman sekolah, juga bisa
kita lihat di pinggir jalan karena banyak ya tumbuhan itu. Oke, sekarang dilihat lagi nih gambarnya. Nih, bentuk tumbuhan ini pada dasarnya beraneka ragam ya, karena banyak bentuknya, nggak cuma yang kalian lihat di gambar ini saja. Nah, sekarang ibu mau tanya nih, siapa yang tahu apa itu akar dan fungsinya itu apa? Belum ada yang tahu? Oke, ibu akan jelaskan. Jadi, akar ini adalah bagian dari tumbuhan yang berfungsi untuk menopang batang agar tumbuhan ini dapat berdiri tegak. Nah, selain itu, akar juga memiliki fungsi untuk menyerap air dan unsur hara dari dalam tanah. Jelas ya? Oke, nih, lihat di sini sekarang ada batang. Nah, batang ini tidak hanya berfungsi sebagai penopang tubuh tumbuhan. Ternyata batang ini juga memiliki fungsi sebagai tempat mengangkut air dan mineral yang diserap oleh akar. Selain itu, batang juga berfungsi untuk mengangkut zat makanan hasil fotosintesis untuk diedarkan ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Ya, seperti itu. Oke, lanjut. Di sini nih ada bunga. Nih, bunga ini yang warna kuning ya nih. Bisa dilihat? Kelihatan nggak? Iya. Nah, udah ada yang pernah lihat bunga belum? Oh, belum. Oke. Masa belum pernah sih? Pasti sudah pernah semua lah ya. Nah, jadi di sini bunga ini memiliki fungsi nih. Fungsinya sebagai apa? Fungsinya sebagai alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, pada bunga ini terdapat alat kelamin jantan dan alat kelamin betina ya. Jadi, alat kelamin jantan pada bunga ini disebut dengan benang sari, sedangkan alat kelamin betina pada bunga disebut dengan puputik. Ya. Selanjutnya di sini ada daun. Nah, daun ini fungsinya sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Nah, apa sih Bu fotosintesis itu? Nah, fotosintesis itu adalah suatu proses pembuatan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan. Nah, terutama tumbuhan yang warnanya itu hijau ya. Nah, pada daun ini terdapat zat hijau daun yang disebut dengan klorofil. Nah, klorofil inilah yang membantu berlangsungnya fotosintesis pada tumbuhan. Seperti itu ya. Bagian tumbuhan selanjutnya yaitu ada buah. Nah, buah ini memiliki bentuk, rasa, dan warna yang beraneka ragam. Nah, buah ini tidak hanya untuk melindungi biji saja, ternyata dia juga berfungsi sebagai tempat penyimpan cadangan makanan. Nah, bagian-bagian buah ini ada apa aja? Ada tangkainya, ada kulit buahnya, ada daging buahnya, serta ada bijinya ya. Nah, bagian yang sering kita makan itu biasanya apanya? Bagian apanya? Bagian dagingnya lah ya. Nah, terus di sini ada bagian tumbuhan yang terakhir nih, yaitu bijinya. Nah, sama halnya dengan bunga, ternyata biji ini juga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, nantinya biji ini kalau kita tanam pasti akan menjadi tumbuhan yang baru. Pada beberapa tanaman, biji ini juga berfungsi sebagai tempat penyimpan cadangan makanan. Seperti itu. Jelas ya semuanya apa yang sudah Ibu sampaikan? Bagaimana? Apakah ada yang belum paham? Silakan ditanyakan. Iya, Mila, mau tanya apa? Iya, pertanyaannya Mila itu bagus ya. Kita kasih tepuk tangan dulu. Iya, ternyata Mila itu tanya nih, apa sih Bu biji yang bisa kita makan? Apakah ada biji yang bisa kita makan? Terus contohnya itu apa Ibu? Nah, contohnya nih, kayak kacang tanah, terus ada biji selasi, terus ada kacang merah. Kacang-kacangan itu kan termasuk biji ya. Nah, itu bisa kita makan. Kalian nih misalnya di rumah, pasti kalian pernah makan peyek. Udah pernah makan belum? Tuh kan udah semua. Nah, itu merupakan biji yang bisa dimakan. Itu kacang ya. Oke. Jelas? Jelas? Apa ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah cukup. Oke. Tapi secara umum tumbuhan itu memiliki
bagian-bagian tubuh yang sama. Nih, contohnya nih. Ada akarnya. Nih, bisa dilihat di sini. Akar. Lalu ada batangnya. Nih. Terus ada daunnya. Ada bunganya. Terus ada buahnya. Iya, ini merupakan bagian-bagian tumbuhan. Nah, itu ya secara umum bagian-bagian tumbuhan itu. Oke, jelas ya? Jelas? Oke. Jika kalian sudah paham, Ibu akan memberikan tugas kelompok pada kalian. Nanti Ibu bagi kelompoknya. Di sini kalian ada 20 orang ya. Nah, jadi nanti Ibu bagi saja kelompoknya menjadi 4 kelompok. Oke? Nah, satu kelompok itu ada 5 orang. Silahkan kalian berhitung 1 sampai dengan 5. Kemudian kalian bergabung dengan kawan kalian yang memiliki nomor yang sama. Contoh nih, saya nomor 1. Berarti kalian gabung dengan temannya yang nomor 1 juga. Kalau nomor 2 berarti sama, juga gabung dengan kawannya yang nomor 2. Begitu juga nomor 3, 4, 5. Itu juga sama, gabung dengan kawannya yang memiliki nomor yang sama. Paham ya? Paham? Oke. Sekarang kalian berhitung 1 sampai dengan 5 dari ujung sana. Kemudian jika sudah dapat nomornya, kalian bergabung dengan kawannya yang memiliki nomor yang sama. Ayo silakan. Semuanya sudah bergabung dengan kelompoknya masing-masing? Sudah? Oke, jika semuanya sudah bergabung dan duduk di kelompoknya masing-masing, Ibu akan memberikan tugas pada kalian dalam bentuk lembaran soal. Seperti ini lembarannya. Nanti Ibu akan bagikan per kelompok pada kalian. Silakan nanti yang Ibu panggil kelompoknya maju dan ambil kertasnya. Kelompok pertama, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Oke, semuanya sudah dapat ya? Nah, sekarang perhatikan. Dilihat lembarannya. Di sini soal pertama, amatilah gambar di bawah ini. Lihat di situ ada gambar. Gambar apa itu? Tumbuhan. Iya. Nah, lalu nomor 2 nih, tentukanlah bagian-bagian tumbuhan yang ditandai pada gambar tersebut. Nah, di sini kan ada huruf A, B, C, D, E. Nah, kalian nanti isi nih. Huruf A ini bagian tumbuhan apa namanya? Terus di B ini apa nama bagiannya? Nanti kalian isi ya. Lalu nomor 3, tuliskan penjelasan kalian mengenai fungsi dari masing-masing bagian tumbuhan pada gambar tersebut. Nanti jika sudah diisi nama-nama bagian ini, lalu kalian tulis fungsi-fungsi dari bagian yang sudah diisi tersebut. Nah, lalu nomor 4, tuliskanlah jawaban tersebut bersama teman kelompokmu. Oke, untuk mengisi jawabannya, kalian bisa isi di bagian belakang kertas yang kosong ini nih. Nih, kalian bisa membuat garis supaya tulisan kalian tidak acak-acakan. Paham? Sudah paham apa yang Ibu jelaskan barusan? Oke. Nah, silakan kalian kerjakan tugasnya. Ibu beri waktu 20 menit untuk kalian menyelesaikan tugasnya. Ayo, silakan dikerjakan mulai dari sekarang. Gimana anak-anak? Sudah selesai semua? Kelompok 1 sudah selesai? Sudah. Kelompok 2? Sudah juga. Kelompok 3? Belum. Kenapa? Apakah ada kesulitan? Oke, nggak apa-apa. Ibu tunggu. Silahkan dilanjut. Ibu beri waktu 5 menit ya. Silahkan dilanjut. Kelompok 4 sudah selesai? Bagaimana? Sudah juga. Sip. Oke, untuk kelompok yang belum selesai mengerjakan tugasnya, silakan dilanjut. Ibu beri waktu 5 menit. Dan untuk kelompok yang sudah selesai, nanti kita akan presentasi. Nanti Ibu panggil ya kelompoknya. Untuk mempresentasikan hasil kerja diskusi kalian, cukup perwakilannya saja yang maju, 1 orang saja ya. Nah, untuk kelompok 3 sudah selesai?
Alhamdulillah sudah selesai. Oke, langsung saja Ibu panggil nih kelompok 1. Sudah siap? Oke, silahkan maju ya, perwakilannya saja. Iya, hebat ya. Kita kasih tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Kita sudah melihat presentasi dari kelompok 1. Bagaimana tanggapan kalian? Bagus ya? Oh, suaranya kurang keras. Oke, nggak apa-apa ya, bisa diperbaiki lagi ya. Baik, Ibu sudah melihat presentasi dari setiap kelompok. Semuanya hebat-hebat, bagus-bagus, pinter semuanya ya. Nah, perwakilannya juga itu berani maju. Namun, ada beberapa kelompok nih yang suaranya terdengar kecil ya. Tapi nggak apa-apa, besok bisa diperbaiki lagi. Oke, sekarang kertasnya kumpulkan kepada Ibu. Perwakilan saja. Baik, sudah semua ya tugasnya? Sudah dikumpul semua? Oke, untuk kalian yang belum maksimal dalam mengerjakan tugas, Ibu harap kedepannya kalian bisa lebih baik lagi ya. Dibenarkan ya. Jadi apa kesimpulan yang kita dapat dari pembelajaran hari ini? Ada yang mau coba jawab? Ya? Iya, betul. Jadi kesimpulannya, tumbuhan ini sangat bermanfaat bagi kehidupan, terutama kelangsungan hidup makhluk hidup yang lain, apalagi manusia ya, dan juga hewan-hewan. Oke, nah untuk minggu depan Ibu akan berikan tugas kepada kalian berupa tugas mandiri. Oke, tugas mandirinya yaitu, lihat, Ibu akan bagikan ini kepada kalian. Nah, nanti ini diisi, lihat, kolom yang kosong ini diisi dan kalian kerjakan di rumah. Oke? Nah, di sini tugasnya yaitu kalian isi kolom yang kosong mengenai fungsi dari bagian-bagian tumbuhan yang sudah kalian pelajari hari ini. Paham? Oke, paham. Nah, anak-anak, kita sebagai manusia tidak boleh merusak tumbuhan, karena tumbuhan juga merupakan bagian dari makhluk hidup. Nah, dia bisa bernafas, dia juga bisa merasakan sakit. Oleh karena itu, kita sebagai manusia tidak boleh merusak tumbuh-tumbuhan. Malah kita harusnya merawatnya dengan baik. Iya, pinter. Oke, tugasnya jangan lupa kalian kerjakan di rumah, dan minggu depan kita akan membahasnya secara bersama-sama. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan kalian ya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Demikian video pembelajaran dari kelompok 6. Terima kasih sudah menonton. See you guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.